Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Anugrahati, NIM 2017-820-167. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan reproduksi itu suatu keadaan dari segi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2000 mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai suatu keadaan yang dapat diartikan sehat, baik dari segi fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Nah, jadi menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting karena diterangkan juga di surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, saling memberi informasi, dan saling menjaga rahim-rahim. Kemudian ada ruang lingkup kesehatan reproduksi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sebenarnya luas karena sesuai dengan definisi yang tertera. Karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Dapat diuraikan tentang ruang lingkup kesehatan reproduksi yang lebih rinci digunakan pendekatan siklus hidup, sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan. Nah, di siklus hidup ini ada 5 tahap. Yang pertama itu ada konsepsi, ada bayi dan anak, yang ketiga ada remaja, yang keempat ada usia subur, dan yang kelima ada usia lanjut. Nah, kemudian ada tujuan kesehatan reproduksi. Mengapa sih pengetahuan reproduksi itu pada anak tuh penting banget gitu? Karena nggak cuman untuk biar anak-anak menjaga kesehatan atau mengetahui tentang fungsi organ tersebut. Dengan mereka tahu informasi yang benar, yang tepat, sehingga mereka bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Terus juga memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara kesehatannya, diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, tujuan umum dari pelayanan kesehatan reproduksi yaitu memberi pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan dan laki-laki, baik kehidupan seksual maupun hak reproduksi perempuan. Nah, yang selanjutnya ini ada cangkupan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, tadi kan udah dibilang kan ada pendekatan siklus hidup biar pelayanan kesehatannya sesuai dengan usianya. Nih, yang pertama ada konsepsi. Yang pertama untuk layanan kesehatan di konsepsi ini perlakuan sama terhadap janin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pelayanan antenatal, persalinan aman dan nifas, serta pelayanan bayi yang baru lahir. Yang ketiga, pendekatan pelayanan antenatal, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, yang kedua, bayi dan anak. Pelayanan yang sesuai dengan bayi dan anak, yang pertama ada inisiasi menyusui dini atau disingkat IMD, ASI eksklusif, dan penyapihan anak. Yang kedua ada tumbuh kembang anak dan pemberian makanan dengan gizi seimbang, dan yang ketiga imunisasi dan manajemen terpadu balita sakit. Yang ketiga ada masa remaja atau pubertas. Yang pertama ada gizi seimbang, yang kedua informasi tentang kesehatan reproduksi, dan yang ketiga pencegahan kekerasan terhadap seksual. Nah, yang kemudian ada pasangan usia subur. Yang pertama pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman. Yang kedua penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan. Yang ketiga pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi. Yang terakhir ada usia lansia. Yang pertama pencegahan dan pengobatan IMS. Yang kedua suplementasi pencegahan dan pemberian informasi osteoporosis. Yang ketiga
deteksi, diagnosis, informasi, dan pengobatan dini kanker saluran reproduksi dan payudara. Kemudian ada cara merawat organ reproduksi. Nah, di sini ada menurut Kisanti tahun 2008, organ reproduksi itu wajib banget dijaga. Menurut Kisanti 2008 ini cara merawat organ reproduksi yang pertama ada, ini untuk perempuan, yang pertama ada sering ganti pakaian dalam, paling tidak sehari 2 kali. Jadi kalaupun kalian gak mandi, itu harus wajib ganti pakaian dalam kalian. Nah, yang kedua, pada saat menstruasi gunakan pembalut berbahan lembut, menyerap dengan baik, tidak mengandung bahan yang membuat alergi dan merekat. Yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. Yang keempat, selalu gunakan pakaian dalam yang bersih dan kering. Jadi kalau udah ngerasa lembab dikit, cepat diganti karena bisa menumbuhkan bakteri. Terus cara merawat organ reproduksi pada laki-laki ini, yang pertama ada mengganti celana dalam 2 kali sehari sama kayak tadi. Terus yang kedua membersihkan jenis kelamin kalian dengan air bersih. Setiap kali buang air kecil dan buang air besar. Kemudian wajib sunat karena dapat mencegah penumpukan kotoran. Nah, ada juga upaya Islam menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, Islam senantiasa mewajibkan menjaga kebersihan secara fisik. Ada hadis yang bunyinya kesucian adalah sebagian dari iman. Nah, dijelaskan bahwa ajaran bersuci atau toharoh dalam Islam ini juga mencakup perintah untuk senantiasa menjaga kebersihan secara mutlak. Kemudian yang kedua, Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan hati dengan menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kemaluan." Kemudian yang ketiga, larangan untuk mendekati perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Larangan mendekati zina lebih mantap ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Nah, yang keempat ada larangan untuk berhubungan seksual ketika istri sedang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan hal ini, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kalau misal kita nggak jaga kebersihan alat reproduksi kita, itu pasti bakal timbul penyakit. Nah, ini ada contoh penyakit di organ reproduksi pria dan wanita. Yang pertama untuk wanita, ini ada endometriosis. Jadi penyakit ini terjadi ketika membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jadi harusnya tumbuh di dinding rahim tapi malah di tempat lain kayak gitu. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, peradangan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Nah, yang kedua ada myom. Myom ini tumor jinak yang tumbuhnya di rahim. Tumor pada myom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejala dapat berupa peradangan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, serta merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual.
Nah, kalau penyakit organ reproduksi pada laki-laki ada epididymitis. Jadi penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Nah, yang terakhir ada gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Jadi gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Nah, selain penyakit yang sudah disebutkan tadi, ada juga penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit menular seksual atau PMS, HIV atau AIDS. Nah, penyebab HIV atau AIDS itu karena melakukan hubungan seks yang tidak aman dengan kebiasaan berganti-ganti pasangan, dan melakukan anal seks menyebabkan anak muda semakin rentan untuk tertular penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, herpes, dan klamidia. Dalam agama juga sangat melarang melakukan seks bebas karena berdampak buruk bagi yang melakukannya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, kemudian ada cara pendidikan reproduksi kepada anak-anak. Jadi kapan sih sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu diberikan kepada anak-anak? Nah, kalau bisa sejak dini sudah diajarkan tentang kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada menurut Nur Rohmah tahun 2013 tahapan usia dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi usia dini. Yang pertama, balita usia 1 tahun hingga 5 tahun. Pada usia ini, penanaman pendidikan kesehatan reproduksi cukup mudah dilakukan, yaitu mulai mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimiliki secara singkat. Misal, kayak lagi mandi, sambil kayak diajak ngobrol, ini tuh tangan, ini kaki, kayak gitu, ini mata. Terus dikasih tahu jenis kelaminnya, kayak gitu. Nah, yang kedua usia 3 tahun sampai 10 tahun. Anak biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya, anak akan bertanya dari mana ia berasal, atau pertanyaan umum mengenai asal-usul bayi. Jawaban-jawaban yang sederhana dan terus terang biasanya lebih efektif. Nah, yang ketiga ada usia menjelang remaja. Mulai saatnya diterangkan mengenai menstruasi atau haid, mimpi basah, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seorang remaja. Orang tua bisa menerangkan bahwa si gadis kecil akan mengalami perubahan bentuk payudara dan akan adanya tumbuh bulu di sekitar alat kelaminnya. Jadi itu biasanya ada di pembelajaran IPA di sekolahnya tentang reproduksi gitu. Terus yang terakhir ada usia remaja. Pada saat ini, seseorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Orang tua perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi. Jadi orang tua harus kasih tahu kalau misal ngelakuin seks bebas tuh bakal dampaknya kayak gini gitu. Terus ada penyakit menularnya yang kayak HIV, AIDS gitu, herpes yang kayak gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.